Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita pada hari ini akan mempelajari tentang materi yang baru ya, pelajaran kimia, yaitu tentang asam dan basa. Nah, apa sih sebenarnya asam dan basa itu ya? Mungkin kalau secara awal, pengetahuan awal kita, bahwa asam itu adalah segala sesuatu yang rasanya asam ya, kalau dirasakan pakai lidah, dan basa itu rasanya pahit kalau dirasa pakai lidah. Nah, apakah menurut para ilmuwan itu bisa dibenarkan? Ya, tetapi para ilmuwan tentunya tidak ingin mengambil resiko ya, karena asam ini banyak jenisnya, ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. Nah, kalau kita hanya menggunakan indikator indera perasa kita, yaitu lidah, sebagai untuk membuktikan bahwa benda itu bersifat asam atau basa, maka ini sangat membahayakan. Misalnya kalau asam kuat kita oleskan ke lidah kita, bisa terbakar ya, bisa meleleh lidah kita. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak setiap benda yang rasanya asam ya itu bersifat asam, tapi mayoritas atau kebanyakan memang bersifat asam, dan tidak semua basa rasanya pahit. Nah, biar lebih jelas ya, biar kita tidak bingung membedakan mana asam dan mana basa ya, kita ikuti saja menurut para ilmuwan ya, pendapat para ilmuwan. Nah, para ilmuwan yang sudah dikenal dalam hal ini, dalam menentukan benda-benda yang bersifat asam atau basa, atau zat-zat yang bersifat asam atau basa ini, diantaranya adalah seperti teori asam basa menurut Arrhenius. Nah ya, menurut Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius ini ya, benda dikatakan asam ya. Benda dikatakan asam itu apabila benda itu atau zat atau spesies yang menghasilkan ion H+. Jadi asam menurut Arrhenius ya, ini ilmuwan namanya Arrhenius, asam itu adalah ya zat atau spesies ya yang menghasilkan ion H+, yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air atau ke dalam larutannya ya. Terus kalau basa menurut Arrhenius, itu adalah zat atau spesies ya, zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- dalam larutannya ya, ion OH- ya, ini bedanya ya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau menurut Arrhenius ini, kita kasih contoh misalnya HCl ya, kita kasih contoh dulu. Nah, ini judulnya ya, misalnya contoh untuk yang Arrhenius, contoh HCl ya. Nah, HCl ini bersifat asam atau basa ya. Ingat tadi apa? Katanya yang menghasilkan ion H+. HCl ini kalau kita uraikan atau kita larutkan menjadi H+ dan ditambah Cl- ya. Nah, itu ya. H+ dan Cl-. Berarti kalau ada H+ dan Cl- di sini, ini adalah bersifat asam. Nah, jadi seperti itu ya. Karena dia menghasilkan ion H+ dan ion H+. Berarti kalau menurut Arrhenius ini adalah bersifat asam ya, asam. Nah, contoh lagi, contoh yang lainnya misalnya H2SO4 ya, kalau diuraikan atau dilarutkan H2SO4. Nah, kalau diuraikan menjadi ya 2H+ ditambah SO4 nih ya, SO4 2- atau ya 2-. Nah, ini kita lihat di sini ada H+-nya ya, ada ion H+. Tentu ini harus setara ya, kiri dan kanan. Nah, ini juga bersifat asam. Karena apa? Karena ada H+. Ciri-cirinya ada H+. Nah, karena contoh yang basa gimana? Contoh yang basa. Yang basa misalnya contohnya NaOH.
NaOH. Nah, terus ya diuraikan atau dilarutkan sehingga menjadi Na plus ditambah OH min. Nah, ingat ya, karena dia menghasilkan ion OH min nih, zat atau spesies yang menghasilkan ion OH min, maka ini disebut sebagai basa. Basa ya. Ingat ya, kalau asam dan basa itu kalau secara pH ya, pH atau tingkat keasaman itu nanti ada nilainya 7, ini netral. Kalau lebih dari 7 ini basa, ini asam ya, asam. Berarti 0 sampai ya sampai 7 ya, 0 sampai 7, tapi misalnya 6,9 atau apa ya, 6,9. Nah, terus kalau ini dari 7,1 sampai 14. Tapi sebenarnya 7,1 pun masih netral ya. Bisa dikatakan inilah ya, ini kalau ini basa, ini asam ya. Kalau menggunakan pH meter. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kita uraikan atau kita larutkan ya, spesies atau NaOH ini kita uraikan atau kita larutkan sehingga dia menghasilkan Na plus dan OH min. Berarti ini bersifat basa. Contoh lagi yang lainnya, CaOH2 ya. Misalnya CaOH2 ya. Berarti Ca2 plus ditambah 2OH min. Nah, ini ada menghasilkan OH min, ini menghasilkan OH min. Berarti ini disebut juga basa. Nah, ini adalah teori asam basa menurut Arrhenius ya, menurut Arrhenius. Nah, bagaimana kalau menurut asam basa menurut Bronsted-Lowry ya? Asam basa menurut Bronsted-Lowry ini beda lagi ya konsepnya. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry ya, yang disebut asam adalah ya, asam menurut ini, asam itu kalau menurut Bronsted-Lowry itu adalah spesies atau donor pemberi H+ ya. Donor atau pemberi H+. Kalau basa itu adalah akseptor atau penerima ya, akseptor ini menerima ya, atau penerima H+ ya, tetap jadi patokannya H+ kalau ini ya, kalau menurut Bronsted-Lowry. Contohnya apa? Nah, contohnya kita biar ini ya, contohnya kalau menurut Bronsted-Lowry adalah misalnya NH3, ini saya hapus ya, ini saya hapus. Sekarang yang kita bahas adalah asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi kalau menurut Bronsted-Lowry itu adalah, kalau asam adalah pemberi H+, kalau basa adalah penerima H+. Contoh NH3 ya. NH3 ketika kita larutkan atau ketika kita tambahkan dengan air H2O ya, kita larutkan, maka ya akan menghasilkan NH4 plus dan OH min. Nah, kita lihat di sini. Sini awalnya NH3, kenapa di sini menjadi NH4? Dia dapat H dari mana? Dari H2O, dari air. Jadi mendapat H dari air ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi H2H-nya ini dikasihkan ke sini. Nah, sehingga di sini menjadi NH4. Nah, ini setelah memberikan H-nya, jadi yang tinggal OH ya, OH min. Nah, sekarang kita bandingkan NH3 dengan NH4, mana yang lebih banyak H-nya atau mana ya yang kelebihan H. Nah, kita lihat. Oh, karena ini NH3, ini NH4, ini kaya terhadap ion H+. Nah, ini berarti ini asam. Nah, karena asam itu apa? Pemberi H+ atau yang kelebihan H+. Ya. Terus mana basanya? Nah, ini disebut basa, pasangannya ya. Jadi kalau ini asam berarti yang kekurangan ini basa. Nah, gitu.
Nah, sedangkan air ini awalnya H2O. H2O ini menjadi OH-. Berarti ini kan H-nya lebih banyak di sini. Ini hanya ada 2, sini 1. Berarti ini adalah asam, ya. Ini basa. Nah, tentu adalah ini namanya, ya, kalau ini asam ini basa konjugasi pasangan. Ini pasangan, ya. Pasangan. Jadi kita pembandingnya adalah pasangannya. Kalau ini asam, ini basa konjugasi, ini pasangannya ini. Nah, yang kita bandingkan ini. Jadi selisihnya itu hanya 1H. Kalau ini hanya 4, sini 3, sini 2, sini 1, ya. Jadi selisihnya hanya beda 1H, ion H plusnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti yang lebih, hanya yang lebih itu bersifat asam, yang sedikit itu bersifat basa. Ini basa, ini pasangan, ya, atau konjugasi namanya, konjugasi. Jadi ini asam, ini basa konjugasinya. Kalau ini asam, ini basa pasangannya atau konjugasinya, ya. Jadi ada pasangan-pasangan ini menurut siapa? Menurut asam basa, menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, contoh lagi misalnya, kita beri contoh lagi. Misalnya H3PO4. Ya, kita contoh H3PO4 itu bisa diuraikan, ya, menjadi H2PO4-. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau dari sini ke sini, mana yang asam, mana yang basa? Ya, mana yang asam, mana yang basa? Nah, dari sini ini H, ya. Di sini adalah H-nya jumlahnya 3, di sini 2, berarti ini otomatis asam, ya. Asam ini basa, basa pasangannya, ya, basa. Tapi ini kalau kita uraikan lagi, ya, misalnya dikurangi H-nya, hanya dilepas, itu tinggal HPO4 2-. Nah, sini ini awalnya 2, sini 1. Berarti dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan ini, ya, kalau H3 dengan H2 berarti ini asam, ini basa. Tapi kalau H2 dengan HPO4 2-, maka ini dalam hal ini bersifat apa? Asam. Nah, asam ini basa pasangannya, ini bersifat basa. Nah, jadi tergantung pembandingnya, mana asam basa. Berarti kalau ini dengan ini pembandingnya, ini hanya jumlahnya ada 2, ini hanya jumlahnya 1, maka ini adalah asam, ini basa. Ini pasangannya. Kalau tadi ini pasangannya. Nah, misalnya lagi tinggal PO4 3-. Nah, ini tidak ada hanya, ini berarti bersifat basa. Asamnya mana? Asamnya dari sini, karena selisih, ingat ya, selisih antara asam dan basa itu hanya selisih 1. Sini tidak ada H, sini 1. Berarti ini asamnya. Asam, ini basa pasangannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi PO3- itu awalnya dari sini, ya. Nah, dari HPO4 2-. Nah, awalnya dari sini, dari sebelumnya. Jadi setiap ada asam ada basa konjugasi atau pasangannya. Contoh lagi misalnya H2SO4 kita, ya, contoh H2SO4. Nah, ini bisa menjadi HSO4-. Nah, kenapa? Hanya awalnya 2, sini tinggal 1, ya. Dilepas 1. Nah, dilepas 1 ion H-nya. Berarti ini apa? Kelebihan H di sini, ya. Ini 2, H-nya ini 1. Berarti ini apa? Asam. Ini basa dalam hal ini, ya. Nah, kalau kita bandingkan 2 ini asam, ini basa. Tapi bisa juga ini bisa diubah lagi, ya. Jadi SO4 2-. Nah, sini hanya 1, sini tidak ada H. Jadi dalam hal ini sebagai asam, ini basa pasangan dari ini, gitu, ya. Ingat, kalau ini pasangannya ini tadi. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Yang sekarang yang kita pelajari yang terakhir adalah asam basa menurut Lewis, ya. Menurut Lewis itu adalah dikatakan asam. Kalau menurut Lewis, asam itu adalah akseptor atau pemberi pasangan, ya. Akseptor pasangan elektron bebas, PEB, akseptor
pasangan elektron bebas. Akseptor itu pemberi ya. Terus kalau basa, ya basa itu adalah donor PeB. Donor PeB, pasangan elektron bebas. Nah, jadi kalau asam itu pemberi, kalau basa itu donor, penerima. Kalau ini pemberi ya, basa. Jadi contohnya gimana? Contohnya kalau menurut asam basa, menurut Lewis ya. Jadi kita hapus dulu. Kita hapus. Misalnya ada reaksi antara NH3 dengan BF3. NH3 ya plus BF3. Nah, kita lihat ya. NH3 ya. Memiliki elektron valensial atau elektron terluar berapa? Ada 5 elektron terluarnya dari N ini ya. Setiap pasangan ini memiliki pasangan H. Ini memiliki pasangan H. Sini memiliki pasangan H. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dia punya pasangan elektron bebas yang tidak berikatan dengan atom lain. Nah, kalau ini kan ada berikatan dengan H nih, N nih, ya. Nah, terus yang ini yang BF3, misalnya BF3 kita uraikan. Kalau B itu elektron valensinya ya 3, terluarnya. Nah, ini F, F, F ya. Nah, jadi elektron terluar itu harus berapa? 2 atau 8 ya. Kalau H ini cukup 2, dia sudah stabil. Ini berarti menggunakan sistem duplet. Kalau ini oktet ya, berarti harus 8. Nah, B ini apakah sudah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan belum stabil ya B-nya ini. Makanya kita ini bisa berikatan antara dua ini. Jadi ini bisa berikatan supaya ini 8 kan, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gabung sini. Jadi N gini, B yang gini ya. Nah, sini H. Sini F-nya tadi ya. F. Ini H ya, jadi gitu ya. Nah, jadi sekarang pemberinya mana? Ya, atau donor pas PeB yang disebut PeB ini pasangan elektron bebas ini namanya PeB. Nah, pemberi atau ya pemberi elektron bebas yang mana? Ya, donornya. Nah, donornya berarti NH3 ya pemberi. NH3 berarti bersifat apa nih? Berarti kalau pemberi ini ada bersifat basa. Ini elektron bebasnya berarti ini basa. Nah, kalau penerima elektron bebas berarti BF3-nya sebagai penerima. Ini berarti asam nih. Berarti akseptor atau penerima PeB bersifat asam. Jadi seperti itu ya. Itulah teori asam basa menurut Lewis. Nah, tapi ini adalah kajian secara teoritis ya. Dalam prakteknya mungkin agak sulit kita terapkan di sekolah ya. Di sekolah karena kalau kita mau menggunakan perhitungan seperti ini agak rumit. Jadi kalian nanti misalnya menentukan asam basa itu bisa menggunakan ya. Jadi untuk menentukan asam basa itu bisa menggunakan indikator ya. Indikator. Nah, indikator itu apa sebenarnya indikator? Ya, indikator itu adalah suatu bahan atau senyawa yang mudah ya, yang mudah terpengaruh oleh perubahan pH ya, yang mudah berubah terhadap perubahan pH. Jadi indikator asam basa ini untuk mengetahui benda itu bersifat asam atau basa bisa menggunakan kertas lakmus ya. Kertas lakmus contohnya. Nah, kertas lakmus itu ada warna merah dan biru. Nanti ketika dicelupkan ke bahan yang basah nanti akan berubah warna atau tidak. Jadi seperti itu ya. Bisa juga menggunakan indikator alami, misalnya bisa menggunakan bunga sepatu ya. Bunga sepatu. Bisa menggunakan kunyit ya. Kunyit. Bisa juga menggunakan alat yang canggih, misalnya pH meter yang digital. pH meter digital ya. Nah, kalau pH meter digital ini kita langsung ketahuan pH-nya berapa. Ini lebih akurat daripada kalau sekedar menggunakan yang ini.
Kalau kertas lakmus itu juga apa namanya, lumayan akurat ya. Ini lumayan akurat karena di situ sudah ada tabel untuk menyocokkan bahwa warna yang kita apa namanya ya, yang kita cocokkan itu ada angkanya langsung, berarti pH-nya berapa. Tapi kalau menggunakan kembang sepatu dan kunyit ini kurang akurat, cuman kita bisa tahu bahwa suatu zat itu bersifat asam atau basa. Nah, caranya nanti kalian bisa praktek ya untuk di rumah sebagai uji coba ya, uji coba membuat atau mengidentifikasi cairan-cairan yang bersifat asam dan basa. Contohnya nanti bahannya yang kalian menggunakan kunyit aja yang mudah dicari nih. Cairan kunyit, serbuk kunyit ya, serbuk kunyit. Ya, serbuknya sedikit saja. Terus kemudian misalnya asam, misalnya cuka ya, cuka itu kan bersifat asam ya, cuka atau air jeruk, nah gitu ya. Terus nanti yang basa misalnya kayak cairan deterjen, nah, ini bisa basa. Nanti caranya gimana? Siapkan misalnya gelas ya, kalian isi sedikit serbuk kunyit, kasih air sedikit ya, amati warna sebelumnya ya, masih kosong diamati warnanya apa, catat. Misalnya kan kuning ya, rata kuning kan. Nah, kuning. Kemudian coba kita letakkan ini tetesan air cuka di sini, tetesan air jeruk di sini, tetesan deterjen sini. Kemudian kalian beri setetes ini, tetesan kunyit sini. Terus kalian amati setetes kunyit, kemudian di cairan cuka, cairan air jeruk, dan cairan ini kasih kunyit masing-masing. Warnanya seperti ada perubahannya. Terus kalian catat. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, apakah kunyit, serbuk kunyit tersebut, cairan serbuk kunyit bisa mengidentifikasi jenis asam atau basa ya. Tapi ingat, sebenarnya kalau kita lihat tuh bisa lihat ciri-ciri asam tuh kalau menggunakan indikator indera ya. Tapi tidak semua bahan bisa kita menggunakan indera perasa atau lidah, karena ada cairan asam yang berbahaya. Berarti yang kita uji pakai lidah itu yang sudah biasa, yang sudah sering kita tahu ya zatnya, misalnya kayak sabun kita tilas sedikit tidak apa-apa, kemudian kumur-kumur ya, kemudian kayak air cuka ya, cuka makan, air jeruk, ini kita bisa amati. Oh, berarti kita secara tidak langsung sudah tahu bahwa kira-kira itu bersifat asam. Nah, sekarang untuk membuktikannya kalian beri cairan, diteteskan kunyit di atasnya, nanti baru diamati perubahannya ya. Oke, saya rasa cukup itu ya. Jadi ini cara mengetahui asam basa dengan cara sederhana dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pembelajaran kita hari ini, silahkan tulis nama dan spasi kelas di kolom komentar ya. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian memfoto hasil kegiatan kalian menguji coba seperti ini. Perubahan warnanya kalian foto, kemudian kirim di link yang Bapak sediakan nanti ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, mudah-mudahan sehat selalu.